Halo, 大家好. Ya, hari ini kita berjumpa lagi dalam kelas Mandarin di pertemuan yang ketiga. Nah, jadi hari ini sama seperti biasa, Losu juga akan memberi beberapa grammar yang akan digunakan dalam kehidupan sehari-hari pada saat kita melakukan komunikasi antar sesama dengan bahasa Mandarin. Nah, kita bisa lihat di sini grammar yang pertama adalah kata hai. Nah, hai di sini artinya adalah apa? Hai itu artinya juga atau sesuatu yang ada kelanjutannya, ya. Misalnya, saya misalnya gini, saya sudah capek, tapi ibu masih suruh saya belajar. Nah, masih dalam kalimat itu artinya adalah hai dalam bahasa Mandarin, ya. Lalu dia juga bisa selain berfungsi sebagai hai atau masih, jika dia ditambahkan mei itu apa? Tidak atau tidak ada gitu kan. Hai mei berarti belum, artinya belum. Jadi kalau hai ditambahkan dengan mei, bacanya hai mei, artinya adalah belum. Nah, kita lihat contoh yang pertama, yaitu kalimat yang menyatakan sesuatu yang berlanjut atau masih. Ya, kata kuncinya adalah masih. 8点了，他还在睡觉。八点了 artinya apa? Sudah jam 8. 他还在睡觉. Dia masih tidur. Nah, masih di sini yaitu hai. Kamu masih tidur. Kamu masih tidak mau mandi. Sudah maghrib. Kamu masih tidak mau mandi. Kayak gitu. Nah, lalu yang kedua. Contoh yang kedua ini menunjukkan hai mei yaitu belum ya, belum. Nah, kita lihat contohnya. Ni zhenme hai mei chi fan? Ni zhenme hai mei chi fan? Ni itu kamu. Cenme, kemarin kita kan sudah belajar kata cenme ini artinya kenapa ya, benar, kenapa. Hai Mei, tadi Lausu bilang Hai Mei itu apa? Belum, atau kita boleh bilang masih belum. Kamu kenapa masih belum makan? Atau kamu kenapa belum makan? Itu boleh-boleh aja ya. Jadi Hai Mei artinya kita menyatakan sesuatu yang belum, atau kita bertanya kepada orang, mengapa kamu belum gini? Tapi kalau kita tidak membuat kalimat tanya juga boleh. Misalnya, eh, saya belum mandi, jadi saya akan telat sekolah. Nah, saya belum mandi atau saya masih belum mandi. 我还没冲凉. Nah, itu juga boleh. Jadi, 还没 bukan hanya untuk kalimat tanya, tapi untuk yang positif, untuk yang negatif juga boleh. Ya, ingat jadi ada dua jenis pembagian cara penggunaan hai-nya ini. Hai yang untuk masih, terus 还没 itu penekanan untuk kata belum. Seperti itu. Oke. Kemudian yang kedua ini, masih ingat nggak tulisan ini apa? Ya, ini adalah ciu. Nada keempat, ciu. Ciu, kemarin kita udah belajar sekali, dua kali, dan ini ketiga kalinya. Ciu ini yang pertama kali kita belajar yaitu untuk menyatakan kemudian. Lalu ada yang untuk saja. Nah, ini untuk apa? Menentukan, menunjukkan sesuatu yang dipaksakan untuk diterima. Ya, kita lihat contohnya. 同学们7点半就来教室了. Nah, murid-murid jam 7 sudah datang ke kelas. Maksudnya, ini sudah. Ya, dalam bahasa Indonesianya kita bisa artikan sebagai sudah. Jadi, kamu besok jam 7 sudah harus sampai ya. Nah, sudah harus sampai, sudah, ya pakai ciu. Ciu. Lalu diakhiri dengan le. Jadi ada beberapa kalimat yang seringkali diakhiri dengan le. Jadi 同学们7点半就要来教室了. Kamu sudah harus sampai di kelas. Le itu ya kamu sudah harus tiba. Pada saat itu juga kamu sudah harus tiba. Ya, nomor dua kita lihat lagi. 我坐飞机1个半小时就到北京了. Ya, ini bukan kata, ini nggak ada tanda tanyanya ya. Lalu artinya adalah, saya duduk pesawat 1,5 jam sudah sampai. Yang intinya, cio ini untuk menyatakan sesuatu yang sudah. Lalu le itu sama. Yang sudah dilakukan, belakangnya kita tambahkan le. 我睡了. 昨天晚上我9点就睡了.
昨天晚上itu artinya semalam. 我9点 saya jam 9就睡了 sudah tidur. Nah, gitu. Jadi 就 untuk mengatakan sudah. Oke, nanti kita lanjutin.